Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Oke, sebelum kita belajar, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Hafiz, maju ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan ketua kelas kembali ke tempatnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu pimpin menyanyinya ya. Semuanya berdiri dulu. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, supaya makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kelas 5C? Kelas 5C?
Siapa kita? Siapa kita? Tepuk anak hebat. Oke, sudah siap belajar? Kira-kira tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, berpikir komputasional. Kira-kira di pelajaran apa dok berpikir komputasional ini? Mata pelajaran apa? Coding. Nah sekali. Jadi hari ini kita akan belajar coding. Sebelum belajar, ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian pernah nggak membantu orang tuanya atau bikin mie di rumah? Nah, kalau bikin mie, kira-kira urutannya dari mana aja? Urutan buka bungkusnya. Oke, ibu minta satu orang dulu yang menjawab. Silakan Alifa jawab. Ya. Ambil air, kemudian masukkan ke panci. Masak air. Oh, biar mateng. Oh, sampai mendidih, kirain biar mateng. Air. Kan sudah mendidih tadi, terus Mie. Tunggu sampai masak. Taruhkan di piring. Oke, dari pertanyaan ibu, kira-kira berpikir komputasional ini bagaimana menurut kalian? Berpikir komputasional yang dari masalah mie tadi apa? Masalah mie tadi itu kira-kira ibu tanyakan cara bikin mie, berarti apa yang ibu tanyakan? Langkah. Ini tadi kan cara membuat mie yang dijelaskan temannya. Kalau ini kan secara acak, kalau yang gambar pertama, mie-nya sudah siap. Gambar yang kedua, mie-nya baru mau dimasak. Gambar yang ketiga, mie-nya baru mau dituangi bumbu. Terus itu, yang terakhir, mie-nya itu baru mau dibuka kan? Kira-kira kalau diurutkan, gambar apa dulu yang pertama? Yang mana dulu nih gambarnya? Yang ini atau yang ini? Yang di bawah dulu. Mie-nya mau diapain ini? Disiapkan dulu bahannya. Misalnya ada mie. Yang di bahannya ada mie, ada telur, ada cabai, ada sayur. Sudah disiapkan. Ini disiapkan juga pancinya. Kalau sudah mendidih airnya diapain? Dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kalau sudah bumbunya dituang. Kalau sudah baru dimakan. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian ini nanti Ibu harapkan mampu menjelaskan pengertian tentang berpikir komputasional terutama dalam materi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional atau algoritma. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Yang kalian pikirkan dulu pertama tentang pelajaran coding itu apa? Buat apa? Buat game, apalagi? Bikin apa? Video. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Seperti tadi, masalah kita adalah mau bikin mie. Kemudian, bercaranya berarti untuk menyelesaikan masalahnya harus ada langkah-langkah. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer untuk membuat program. Misalnya hal ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk seorang yang bekerja sebagai programmer atau orang yang membuat program. Tapi ternyata pelajaran coding atau berpikir komputasional itu kita bisa lakukan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi bikin mie, langkah-langkah bikin mie, atau kita membuat langkah-langkah dalam mencuci baju, langkah-langkah dalam melipat baju, semuanya itu merupakan hal-hal dasar dalam pelajaran
coding. Jadi coding itu bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang game, aplikasi, tapi cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri algoritma yang baik yaitu pertama urutannya jelas. Kalau misalnya tidak urutannya jelas, terbalik-balik, maka jadi apa? Tidak runtun, tidak sesuai. Kayak tadi misalnya kita bikin mie, masa kita nanti airnya belum mendidih, kompornya belum dinyalakan, mie-nya udah masuk duluan. Salah atau tidak? Salah. Kemudian nomor 2, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Dan yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Kalau misalnya tadi bikin mie, kalau sudah mie-nya jadi, apakah kalian mie-nya dimasak lagi? Tidak, karena masalahnya sudah selesai, mie-nya sudah jadi. Itu adalah akhir dari sebuah masalah. Maka dari itu pasti berhenti setelah masalahnya selesai. Contoh sehari-hari yaitu resep makanan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Nih, untuk lebih memperjelas lagi, silakan kalian nonton ini ya. Nih, yang kita pelajari hari ini adalah tentang algoritma ini. Dalam membuat nasi goreng, kita juga bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, berurutan dan rinci, mulai dari proses awal, pembuatan, sampai di akhir. Nah, ini langkah-langkahnya, sama seperti tadi kita membuat mie. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, kira-kira dari pelajaran ini bagaimana cara kalian supaya kalian mudah dalam mengurutkan suatu masalah, mengurutkan suatu langkah-langkah dari masalah? Apa yang membuat kalian mudah? Apa, Firza? Ya, langkah-langkahnya apa yang membuat kalian merasa mudah dalam mengurutkan langkah-langkah dari suatu masalah? Ya, berpikirnya dengan secara Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini Bu jelaskan dulu. Yang pertama, kalian akan mendapatkan satu lembar yang isinya 2. Yaitu pertama, langkah sikat gigi dan langkah mencuci tangan. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian lihat ke depan, perhatian. Oke, seperti yang tadi, ini dibagi 2. Kemudian nanti satu-satu kalian gunting dan urutkan, ditempelkan di masing-masing kotaknya ya. Paham? Oke. Sekarang Ibu bagikan, bisa dikerjakan dengan temannya. Kalau sudah selesai, boleh langsung presentasi di depan. Silahkan diskusikan dengan temannya. Satu-satu ini, diguntingnya begini. Ini digunting begini aja. Iya. Tulis di atasnya aja nama kelompoknya, iya. Nggak usah dibelah tengahnya. Anggota enggak? Kalau mau nama kelompok kayak kemarin, terserah ini kelompok apa, atau kelompok 1 aja lah, tulis kelompok 1. Oke.
Nanti misalnya di sini menggunting, di sana tukang ngelemnya. Yang sudah selesai boleh langsung maju ke depan ya. Yang sudahkah? Maju ke depan. Yang sudah boleh maju ke depan. Perhatian. Kelas 5 C. Ayo silahkan tampilkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain boleh didengarkan dulu ya. Menjelaskan tentang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Kedua, sikat permukaan gigi atas dan sikat permukaan gigi bawah. Lalu, sikat dengan gerakan naik turun. 5. Gunakan gerakan memutar. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Langkah cuci tangan. Dan saya menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Perhatian. Dengarkan temannya dulu. Sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela-sela jari. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Lalu keringkan tangan secara bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang memberi komentar? Bagus. Oke, silakan kembali. Ayo kita pasang itu di depan. Mana ujungnya? Oke, yang lain siapa lagi yang mau maju silahkan. Kelas 5 C. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, dilihat dulu presentasi dari kelompok berapa nih? 2. Oke. Dengarkan temannya.
Dan nama anggotanya adalah Ara, Sofia, Maimuna, Asraf, dan saya sendiri adalah. Dan Saya akan saya menjelaskan. akan menjelaskan langkah sikat gigi, yaitu ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat permukaan 2, sikat permukaan gigi atas, 3, sikat permukaan gigi bawah, 4, gunakan gerakan memutar, 5, sikat Sikat dengan gerakan memutar. Gerakan apa itu? 6, bersihkan bagian lidah, 7, Berkumur dengan air. berkumur dengan air, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, sudah. Oke, iya, sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Silakan kelompok 2 pasang di depan. Sebentar, Nak. Ambilin, tarik ini. Saya hari ini nggak ada kan nggak aja. Jadi kita nggak agama. Agama lah, makanya cepat-cepat. Kok gitu kan lagi bang? Cepat-cepat sini. Asli. Hei. Bagaimana hasil pekerjaan temannya? Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan memainkan permainan yang namanya labirin. Oke, di permainan ini ada gambar apa? Angry Bird. Dari gambar Angry Bird ini ada gambar Angry Bird merah sama musuhnya. Musuhnya namanya babi hijau. Ya kan? Gambarnya babi warna hijau kan? Kelihatan? Oke. Apa permasalahan kira-kira si ini? Angry Bird ini kira-kira masalahnya apa? Dia mau menghancurkan si babi hijau. Caranya supaya dia bisa menghancurkan bagaimana? Dia harus mendatangi dan melawan. Kira-kira supaya dia bisa mendatangi ke babi ini bagaimana caranya? Bergerak maju berapa langkah? 1, 2. Coba kita lihat. Kita gerakan maju dia berapa langkah? 2. Urutan pertama 1, 2. Kira-kira dia bergerak enggak? Kita jalankan ya. Sampai. Oke, bisa. Untuk yang urutan kedua ini, dia mau mendatangi Angry Bird-nya, kira-kira harus bagaimana cara dia supaya nyampai? Berapa langkah? 3. Kita coba 3 ya. 1, 2, 3. Kita jalankan. Oke, sampai. Kemudian kita lanjutkan ke level selanjutnya, level 3. Untuk mendatangi Angry Bird-nya ke sini, bagaimana caranya dia? Gerak majunya berapa langkah dulu? 1, 2. Kalau sudah maju, apa yang dilakukan? Belok ke kanan. Setelah belok ke kanan, badannya maju begini dulu. Supaya dia belok ke kanan, kan dia begini. Udah belok ke kanan. Supaya maju, dia apa? Gerak maju berapa langkah? Kita coba apakah dia bisa. Oke.
Selanjutnya kita masuk di level 4. Level 4. Bagaimana? Maju 1 langkah, kemudian belok kiri. Terus itu maju 1 langkah. Habis itu belok kanan, baru gerak maju. Kita coba, bisa enggak dia? Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya? Belok kanan. Majunya berapa kali? Habis belok kanan, majunya berapa kali? 3. Betul nih 3? Jalankan. Jalankan atau ada lagi? Belok kiri. Terus? Majunya berapa? Mau coba jalankan? Bisa enggak? Ulang. Kita jalankan aja. Kalau enggak yakin nanti bisa diulang. Nah. Aduh. Oke. Kita ulangi. Bagaimana? Belok kanan. Terus? Gerak maju. Terus? Belok kiri. Maju berapa langkah? Tuh. 2, 3. Terus itu? Belok kiri 1 kali. Terus tuh? Maju. Kita coba. Oke, sampai di sini sudah. Selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan LKPD-nya secara individu. Kalian hanya tinggal mengurutkan cara untuk membuat jus alpukat. Jadi ini yang kosong tinggal kalian isi urutannya nomor 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6. Kemudian dijawab yang di bawah sini ya. Yang dikasih ini nomor ya, kira-kira nomor 1 yang mana? Urutannya nomor 2 yang mana? Baca dulu soal yang di bawah. Dah? Kumpulkan di sini aja. Yang sudah kumpulkan dan kita akan cepat istirahat. Sana. Boleh di sini juga, enggak apa-apa. Noval, duduk Noval. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduknya. Dan kita siap-siap akan mengakhiri pembelajaran. Dah? Kalau sudah diam, sudah tenang, Ibu akan lanjutkan lagi. Oke. Kira-kira dari pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan ini tentang apa? Memecahkan masalah, menyelesaikan masalah secara apa? Logis, benar sekali. Jadi ternyata pelajaran coding itu bukan tentang matematika, bukan tentang rumus-rumus, bukan hanya tentang game, membuat game atau membuat aplikasi.
Ternyata pelajaran coding itu juga kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira selama pelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Apakah kalau pelajarannya asik? Apakah kalian sudah mengerti dengan pembelajarannya? Oke. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu harap kalian dapat mengaplikasikan pembelajaran ini di rumah. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Langsung aja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kembali, silakan. Oke, Ibu harap kalian nanti belajar lagi di rumah ya. Untuk hari ini pembelajarannya sudah sangat baik, sudah sangat semangat, semuanya sudah mengerti kan? Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akhiri pembelajaran Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.